bisa menyambut pada musim pesta perayaan ilahi. Hukuman sementara ini kita tidak akan ada sudah. Kalau kita mati selepas pesta perayaan ilahi terus masuk surga. Siapa mau mati selepas ini? Rasa-rasa siapa yang mau mati selepas penyambutan pesta perayaan ilahi? Suci. Tapi itu saja sangat semasa pengakuan dosa tidak ada yang disembunyikan. Dan selama musim prapaskah itu sampai sekarang kita tidak ada dosa. Ada yang begitu kan? Itu sebabnya walaupun kita sudah buat pengakuan pada musim prapaskah, sebelum pesta perayaan ilahi, kalau kita teringat membuat sesuatu yang menyebabkan kita berdosa, perlu juga pada buat pengakuan lagi sekali. Kami itu buat pengakuan sekali sebelum bisa pesta perayaan ilahi. Barulah dianggap yang hukuman sementara itu tidak ada. Mati selepas menyambut malam, mana tahu malam ini tidur pagi tidak bangun sudah mati, terus masuk surga sudah. Tiada purgatorium sudah. Oke, tentang hukuman yang dua ini, hukuman kekal dan hukuman sementara. Ini yang harus kita tahu untuk memahami apa ini pengampunan penuh. Selalunya ini cuma kita dengar bila musim-musim pesta perayaan ilahi, apa pengampunan penuh. Itu yang dimaksudkan dengan pengampunan penuh tadi. Hukuman sementara, yaitu sebelum kita masuk surga, kita akan dibawa masuk ke satu kawasan pemurnian. Di sana juga tempat sisaan. Dan ada yang bertanya, apa sebenarnya dosa yang menyebabkan kita masuk ke purgatori? Kita sudah buat pengakuan dengan Pada bilang ini kopinya sakit, Bapak kami 3 kali, selama hari ada 7 kali. Kita mengakui itu dianggap dosa sudah diampuni, tetapi hukuman tidak lepas. Macam luka, kita luka dia sembuh, tapi pilar masih ada kan? Dosa yang kita buat demikian, kita diampuni, tetapi hukuman sementara itu tetap ada. Kita mesti melalui pemurnian dulu, baru masuk dalam kerajaan surga. Jadi inilah yang kita perolehi dalam pesta perayaan ilahi, yaitu pengampunan penuh. Tidak melalui pemurnian saja, tidak perlu melalui pemurnian. Ada apa mau tanya sebelum tamat? Senang saja untuk pengampunan penuh, senang juga. Ada apa mau tanya? Sebelah sini ada. Semua tidak dosa, saudara. Tinggal tunggu nyambut saja. Lepas itu kita minta malam tidur pagi tidak bangun. Sini pun sama, tidak salah. Bagus. Kita semua mau masuk surga, cuma belum bersedia. Kalau yang istri yang sayang laki itu, saya belum mau berpisah dengan suami lagi. Ini yang suami oleh istri saya masih mau, jangan belum mati. Oke, saya rasa yang pengampunan penuh ini cukup ringkas untuk dipahami. Itu saja. Sejak tahun kita buat katekisis, bukan bermakna kita semua lupa, tetapi untuk saja kita buat untuk refresh semula, segarkan semula. Mana tahu ada yang lupa sedikit untuk apa pesta perayaan ilahi. Tapi satu perkara yang harus kita ingatkan, pengampunan dosa itu bukan bermakna ada dalam peradilan ilahi saja. Itu sebabnya sepanjang hidup kita perlu dekat dengan Tuhan, senantiasa berdoa, minta pengampunan, buat pengakuan. Dan dalam pesta perayaan ilahi, kalau kita tahu ada laluan di sini, maka kita turut serta dalam pesta perayaan ilahi. Jadi kerahiman ilahi, semua paham apa maksud kerahiman ilahi? Masih ingat? Ataupun ada yang tidak tahu? Kerahiman ilahi bermaksud belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas,
kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi lah yang menyebabkan dia mati di atas kayu salib. Dia punya belas kasihan tidak ada batasan. Dia sanggup mati untuk kita. Ada juga orang bertanya, Tuhan itu masa boleh mati padahal dia sangat berkuasa. Kalau Tuhan tidak mati untuk kita, kita yang akan mati. Tiada peluang masuk surga. Sebab setiap yang ada dalam hati kita semua dosa. Yesus bilang sebelum khotbah baru dalam hati sudah dosa. Hukuman bagi dosa kita adalah maut. Oleh sebab itu Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Kalau dia tidak mati, maka kita yang akan mati. Mati dalam hukuman apa? Hukuman kekal, bukan yang sementara. Kita akan mati dalam hukuman kekal, yaitu api neraka. Yang hukuman sementara itu api kuburnya, purgatorium. Itulah hukuman yang dihapuskan dalam pesta kerahiman ilahi ini. Sebelum tamat ada sholat, tiada silakan. Ayo kita masuk surga semua. Amin. Itu saja. Sekian, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.